balik lagi di channel Perbika. Kali ini aku mau membahas tentang komentar-komentar atau hal-hal yang sering ditanyakan oleh banyak orang di YouTube aku terkait dengan Canva. Oke, yang pertama ada dari @aprilia8420. Kak mau tanya, kalau gambarnya dijual di Canva, desainnya pakai software apa ya? Biasanya aku kalau gambar itu pakai Procreate, kalau enggak pakai Adobe Fresco. Kalau dulu sempet juga pakai Adobe Illustrator, terus sempet juga pakai Medibank. Cuman menurut aku sekarang lebih enak pakai Adobe Fresco dan Procreate. Dan Adobe Fresco ini dia aplikasinya hanya bisa dipakai di iPad dan punyanya Windows kalau nggak salah ya, di Surface kayak gitu. Terus kalau Procreate itu setahu aku baru bisa dipakai di iPad. Menggunakan aplikasi Procreate, kita harus membeli terlebih dahulu aplikasi tersebut, tapi hanya satu kali pembelian untuk seumur hidup. Sedangkan kalau untuk aplikasi Adobe Fresco itu masih gratis. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari @dwihastuti JZ2KO. Cara bikin ikonnya pakai aplikasi apa ya Kak? Sama, pakai Procreate dan pakai Adobe Fresco. Kalau misalnya pakai aplikasi yang lain, mau pakai Ibis atau mau pakai Illustrator, boleh, bisa saja. Yang penting sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Canva, dari resolusi, besaran kanvas, warna kayak gitu, tetap sesuai aja gitu. Yang penting gambar itu nggak pecah. Kita lanjut pertanyaan yang ke selanjutnya dari @guru merdeka Indonesia 1360. Pendapatan segitu pemanfaatannya itu sudah digunakan udah berapa kali ya Kak gitu. Oke, untuk perlu diketahui, elemen yang saya punya itu ada 154 foto dan ada grafisnya itu 237 grafis. Dan pendapatan setiap bulannya itu bermacam-macam ya, nggak menetap, tergantung dengan hasil ekspor setiap bulan berbeda-beda, tergantung berapa kali digunakan oleh user Pro Canva. Tapi rata-rata itu pernah mendapatkan sekitar 80-an dolar dalam satu bulan. Nah, kalau aku mau spill, misal tahun lalu itu aku mendapatkan performa digunakan desain ataupun fotoku itu digunakan oleh user Canva sebanyak 167.849 kali selama kurun waktu 1 tahun di tahun 2023. Dan itu aku bisa mendapatkan pendapatan tahun 2023 itu sebesar 831 dolar. Dan itu total pendapatan kotor ya. Jadi itu nanti akan otomatis dipotong pajak oleh pihak Canva, seperti itu. Kemudian cara narik uangnya gimana ya Kak? Untuk narik uangnya itu sudah ada di videoku yang sebelumnya. Itu aku menariknya pakai PayPal. Bisa juga langsung pakai bank lokal, seperti dihubungan dengan bank-bank yang ada di Indonesia. Cuman kalau aku lebih suka lewat PayPal.
karena aku males ganti-ganti settingannya. Karena sebelumnya itu PayPal Pioneer dulu, kalau untuk pembayaran lewat bank lokal itu baru-baru aja, belum lama. Jadi karena aku udah nyetingnya dulu tuh pakai PayPal, jadi ya tetap masih sampai sekarang pakai PayPal. Nah, nanti dari Canva akan mentransfer ke PayPal setiap kurang lebih tanggal 15, tapi biasanya tanggal 12, tanggal 13 itu pembayaran sudah muncul di akun Canva, tapi akan ditransfer ke PayPal tanggal 15. Nah, nanti setelah tanggal 15, setelah muncul di akun PayPal-nya itu baru bisa kita transfer ke bank-bank lokal seperti di BRI, Mandiri, BCA, dan lain-lain. Dan setiap bank itu punya admin yang berbeda-beda. Contohnya, kalau aku pernah narik di bank BTPN pakai yang Genius, itu kalau penarikannya itu transfer uangnya itu kurang dari 1.500.000 itu kena admin 46.000. Tapi kalau di BRI itu cuma kena admin berapa, 16 ribuan kalau nggak salah, itu untuk penarikan di bawah 1.500.000. Terus berapa lama bakal nyampe ke bank lokalnya ini, itu kalau BRI 2 hari itu udah sampai, tapi kalau di BTPN yang Genius itu lama, kadang hampir seminggu. Terus pertanyaan dari Nanan 000X, jadi pajaknya otomatis terpotong dari biaya gambar yang dibelikan nggak? Iya, pokoknya pendapatan yang kita peroleh setiap bulannya itu sudah terpotong, auto terpotong 15%. Jadi misalnya pendapatan bulan ini adalah $100, ya udah $100 itu kan pendapatan kotor. Nah, itu akan terpotong otomatis 15%. Nah, yang bersih ini akan masuk ke akun PayPal atau ke akun bank yang bersangkutan gitu. Jadi kita nggak ngurusin pajak-pajak lagi. Terus ada dari Ahmad Fauzi 1953. Berarti kita nggak harus beli akun pro ya Kak untuk kita mau jualan di Canva? Enggak, jadi kita cukup pakai akun yang free, yang gratis itu. Yang penting adalah kita itu terdaftar sebagai kreator Canva. Nah, untuk menjadi kreator Canva ini, kalau sekarang aku kurang mengikuti ya gimana cara pendaftarannya. Tapi kalau dulu itu gampang banget, karena peminatnya juga belum banyak. Waktu itu aku daftar sekitar tahun 2020 akhir, Oktober 2020 gitu. Nah, itu masih cuman mencantumkan link, aku menyantumkan link Instagramku yang memuat hasil karya-karya gambar, terus sama tim Canva akan ditinjau sekitar 2 minggu. Jadi terus tiba-tiba setelah 2 minggu itu aku melihat ada di akun Canva itu ada kolom untuk kreator Canva gitu. Jadi aku bisa upload itu di akunku yang itu. Jadi udah otomatis gitu. Tapi kalau misalnya nggak terima, itu akun itu kolom kreator itu nggak akan muncul di akun kita. Terus ada dari @ren4301. Halo Kak, saya baru lihat-lihat dan buka Canva kreator. Untuk daftar kreator harus dibikin video buat pengenalan diri juga. Kira-kira video seperti apa yang dibuat? Dan untuk URL portofolio sosmed saya bikin di IG, biasanya foto-foto anime. Apa kira-kira udah cukup jadi portofolio? Oke, balik lagi untuk sekarang saya udah nggak terlalu tahu ya untuk perkembangan Canva pendaftarannya gimana, tapi setahu saya kayaknya masih tutup untuk yang kreator elemen, tapi nggak tahu apakah sudah buka dengan persyaratan pendaftaran yang lebih selektif. Kalau dulu itu saya di sosmed
di Instagram, lebih tepatnya itu hanya memuat hasil gambar karya grafis tangan gitulah, pokoknya gambar-gambar digital saya dari grafis dan dari foto-foto gitu, karena dulu masih sepi jadi lebih gampang untuk diterimanya, tapi kalau sekarang saya kurang tahu gitu. Dari Fakhrul Rozi Syahrial 986, sudah berapa elemen yang diupload bang? Saya mbak-mbak bukan abang-abang. Ya, jadi untuk elemen saya itu ada berapa tadi ya? Maaf, saya gampang lupa ini. Untuk elemen foto saya yang sudah saya upload itu ada 154 foto, dimana foto ini diambil dari HP dan juga dari kamera pocket, kamera pocket yang biasa gitu, bukan yang DSLR. Ada juga yang DSLR cuman sedikit, beberapa aja, selebihnya pakai kamera HP dan kamera pocket. Dan untuk grafis itu ada 237 gambar, dan gambarnya ini adalah gambar sendiri ya, bukan ngambil dari internet gitu. Terus ada lagi dari Catur Nguduk 8931, itu elemennya format PNG kah atau harus benar-benar bikin sendiri? Oke, untuk elemen-elemen yang saya gunakan, yang saya gambar itu saya ekspor dalam bentuk PNG. Kenapa PNG? Karena kebanyakan orang-orang di Canva itu kan ingin mengambil gambar, misal gambar tomat gitu. Kalau tomat disimpan dalam bentuk JPEG, sedangkan kanvas yang ada di Canva itu, si user ingin menggunakan gambar tomatnya kita, kalau gambarnya JPEG, otomatis kan latar belakang tomatnya ini merah, di latar belakang tomat ini ada gambar putihnya. Nah, itu kan akan merusak estetika dari dari desain yang ingin dibuat oleh user. Jadi saya selalu menggunakan PNG, karena kalau PNG itu gambar tomat, dia tomatnya aja gitu, jadi belakangnya, backgroundnya tomat ini nggak ada, lebih ke transparan seperti itu, jadi lebih enak dipakai untuk mendesain. Terus gambarnya bikin sendiri, iya bikin sendiri, tapi kalau misal kayak mau mencari inspirasi di website kayak Shutterstock atau mungkin di Freepik kayak gitu, atau di Google kayak gitu, mau cari inspirasi boleh, tapi kalau gambar ya gambar sendiri kayak gitu. Terus ini ada @albumin Sebasi 5659, Kak, kalau mau upload logo-logo brand yang udah terkenal boleh enggak ya? Kalau setahu saya enggak, karena di pedoman Canva itu sudah ada sudah ada ketentuan itu. Coba nanti dibuka-buka lagi untuk pedoman yang lebih lanjutnya, tapi setahu saya itu enggak boleh. Dari Felicip 2298, Kak, kalau gambar pakai Ibis Paint bisa dijual di Canva gimana, Kak? Oke. Sekali lagi, kalau untuk aplikasi untuk membuat gambar itu bebas, bisa di mana aja, bisa di Ibis juga bisa, di Medibank bisa di Illustrator, bisa di Procreate, Adobe Fresco, bisa memanfaatkan semua aplikasi untuk menggambar. Yang penting gambarnya itu nggak pecah, resolusinya bagus, terus ukuran kanvas dan ukuran gambar itu sesuai. Terus warna juga harus diperhatikan gitu. Dari @little pony
untuk royalti 1x per elemen itu berapa. Jadi ada dua jenis pembayaran. Yang pertama itu pembayaran dari elemen kita yang digunakan oleh user pro. Jadi misalnya nih ada user pro Canva ingin menggunakan salah satu grafis kita. Nah, sudah diterapkan. Ketika satu user ini menerapkan grafis kita, itu yang didapatkan itu kayak sekitar 0, berapa ya? Mungkin 0,30 atau berapa. Pokoknya nggak ada $1. Tapi kalau misalnya ada user non pro, maksudnya user yang biasa gitu, terus mereka itu ingin menggunakan elemen grafis kita atau foto kita, itu mereka akan dikenakan biaya sekitar 14.000 per gambar atau per grafis kayak gitu. Terus kok bisa ngumpul banyak gitu ya, misal kok bisa ngumpul sekian dolar gitu, puluhan dolar gitu, atau ratusan dolar gitu dalam 1 bulan, yaitu karena dalam penggunaannya itu gambar itu nggak cuma digunakan 1 kali, tapi bisa ribuan kali oleh user Canva di seluruh dunia. Dan gambarnya itu kan nggak cuma 1, 2, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, gambar saya itu udah ada 200-an gambar dan fotonya ada 150-an, dan itu bisa digunakan berkali-kali, bahkan bisa satu gambar itu bisa misal 3.000 kali digunakan oleh user Canva yang ada di seluruh dunia kayak gitu. Jadi kayak dari 0, sekian itu dikalikan berapa kali, berapa ribu, berapa ratus, dan elemen-elemen yang lain itu di total ya kira-kira bisa dapat sekian kayak gitu. Oke, kayaknya itu dulu video kali ini. Semoga ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di YouTube saya terkait Canva. Jika ada pertanyaan lain bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.